Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian serta pendengar radio Muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat Islam. Alhamdulillah kita sebagai muslim dan muslimah, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah persaudaraan. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepadanya. Sebenarnya kedatangan saya ke Jogja artinya tidak ada niatan untuk mengisi tausiah di masjid, apalagi mungkin di radio ya. Bermula dengan kedatangan ketua tim medis Suriah dari Pemuda Al-Irsyad ya, yang mengadakan upaya untuk membantu korban-korban pembantaian dari rakyat Suriah yang terzalimi, bagaimana mereka memikirkan untuk membantu baik obat-obatan atau mengirim relawannya ke sana. Ketua panitianya datang ke saya, artinya berkunjung ke Cirebon, menyampaikan programnya. Saya sangat tersentuh sekali dan ingin lebih berkenalan dengan panitia yang ada di Jogja. Itu tujuan utama, artinya kedatangan ingin bertemu dengan teman-teman dari Pemuda Al-Irsyad yang mengadakan upaya bantuan untuk korban Suriah. Ingin kenal lebih dalam lagi, ingin tahu lagi programnya. Kemudian setelah itu dari Pemuda Al-Irsyad menginginkan juga sekalian ada kajian hari Sabtu paginya di masjid dan disiarkan oleh radio, maka saya tidak berkeberatan. Termasuk hak muslim terhadap muslim, apabila diminta untuk memberi nasihat maka dia harus memberi nasihat. Walaupun saya pribadi tentu lebih berhak, artinya dan kita bersama-sama sangat haus dan butuh akan nasihat. Topik yang akan kita bahas tentang buku Surat-Surat Cinta. Sebelum memulai pembahasan buku ini, ada sedikit saja ralat tadi oleh panitia, dan barangkali juga dalam selebaran yang diselebarkan ada tambahan gelar untuk saya dengan gelar LC. Sesungguhnya saya tidak bergelar, tidak ada gelar LC, tapi saya yakin husnudzan dari panitia, karena panitia tahu saya pernah sekolah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab gitu ya, sehingga mereka berhusnudzan bahwa saya sudah menyelesaikan kuliahnya sampai tamat, sampai gelar LC. Program kuliah itu 7 tahun, saya hanya kuliah sampai 5 tahun, jadi tidak sampai selesai. Itu juga ralat yang perlu disampaikan, artinya supaya tidak menimbulkan salah paham, dan itu hal supaya perlu diluruskan ya. Ini juga masukan untuk para panitia pengajian-pengajian dimanapun, dari takmir-takmir masjid, misalnya ke depan ketika ingin mengadakan suatu acara dan menulis suatu selebaran ataupun brosur,
itu alangkah baiknya apabila diberitahu dulu kepada pemateri yang bersangkutan untuk mengecek barangkali ada kesalahan nama ataupun huruf dan lain sebagainya. Walaupun itu bukan hal yang prinsip sebenarnya ya, bukan hal yang prinsip, dan itu hal yang wajar sekali apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Artinya hanya saja kekeliruan dan kesalahan harus tetap diluruskan dan diperbaiki. Buku ini, Surat-Surat Cinta, intinya bagaimana kita berupaya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada sesama muslim, kepada sesama saudara seiman, seakidah, seislam. Buku ini memuat SMS berbahasa Arab, SMS berbahasa Arab yang beredar di antara beberapa orang di Arab Saudi ya, yang mereka kirimkan untuk sahabat-sahabatnya, untuk teman-temannya, dan kiranya setelah diterjemahkan barangkali terjemahannya pun baik juga untuk bisa disebarluaskan lewat mungkin sarana-sarana Facebook atau email atau SMS dan lain sebagainya, untuk mengeratkan ukhuwah di antara kaum muslimin, untuk menguatkan rasa cinta kasih sesama umat Islam. Kemudian dalam buku ini juga memuat tentang profil pengirim SMS-nya. Ada 9 orang. Dari pengalaman-pengalaman penyusun dengan pengirim SMS itu ada beberapa kejadian, beberapa pengalaman yang perlu untuk diangkat dan ditulis untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Jadi isinya tidak satu fokus, tapi banyak sekali macam-macam faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Untuk di muqaddimahnya, di muqaddimah buku, tujuannya yang utama agar kita memahami bahwasannya banyak peristiwa yang kita alami atau terjadi di sekitar kita itu memberikan pelajaran berharga bagi kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita alami atau yang terjadi di sekitar kita memotivasi kita untuk menambah ilmu dan beramal saleh, bisa meningkatkan kualitas keimanan, mengasah kepekaan, menyempurnakan akhlak dan manfaat lainnya. Itu bisa didapat kalau kita bisa merenungkan kejadian-kejadian tersebut. Mungkin diantaranya adalah dengan cara menuliskan apa yang kita alami atau yang dialami oleh orang lain, kita tulis supaya tidak hilang begitu saja. Sering kejadian-kejadian yang berkesan itu kita dengar, tapi karena tidak kita tulis, sering lenyap, hilang. Kita lupa nanti. Nah, dengan ditulis, kita baca lagi, kita renungkan, itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Bahkan juga kita bisa menyampaikan kepada orang terdekat kita, kepada adik-adik, kepada anak, kepada istri, kepada murid-murid, kepada teman, dari pengalaman-pengalaman tersebut. Itu juga lebih menguatkan hafalan untuk kitanya dengan kita ceritakan. Walaupun mungkin tidak ditulis, tapi kita sampaikan secara lisan, itu pun bisa lebih berkesan untuk kitanya. Kemudian di muqaddimah juga menceritakan tentang suatu peristiwa yang tidak mengenakan atau suatu musibah yang tidak mengenakan, itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang mengenakan atau bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Tergantung bagaimana kita mensikapi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dengan sikap-sikap yang positif. Jadi kita jangan terlena atau larut dalam kesedihan, bahkan mungkin su'na'udzubillah ya, su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian juga
menjadikan kita putus asa, tidak percaya diri, tidak termotivasi. Justru sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, itu kalau kita sikapi dengan sikap yang positif, bisa menjadi suatu hal yang baik untuk kita. Di antara contoh saja ada seorang anak lulusan SD, orang di Arab Saudi ya, bekerja di satu perusahaan minyak. Dia pekerjanya pekerja kasar, pendidikannya hanya ijazah SD. Setelah lulus, berapa tahun kemudian tidak melanjutkan sekolah karena dari keluarga miskin. Kemudian dia juga waktu itu bekerja memikirkan butuh keuangan untuk membiayai adik-adiknya ataupun keluarganya. Walaupun sekolah di Arab Saudi gratis gitu ya, bukan tidak mampu sekolahnya, tapi dia butuh uang untuk kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari karena dia kehausan bekerja di lapangan, terik matahari, dia masuk ke kantor perusahaan minyak tersebut, ingin minum dari dispenser tempat air minum yang ada di kantor tersebut. Masuk ruangan ber-AC, dia ngambil gelas, ingin mengambil air, tiba-tiba dibentak oleh seorang insinyur dari luar, orang asing yang bekerja di Arab Saudi, membentaknya dengan keras, dan dia tidak boleh minum dari air minum di kantor tersebut karena dia hanya pekerja kasar. Air minum ini dikhususkan hanya untuk para insinyur saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya yang lemah. Dia hanya kecewa saja. Saya dalam keadaan haus dilarang minum. Berpikir 4 hari kurang lebih, dia memikirkan saja rasa kesal kejadian tersebut. Tapi dia berpikirnya akhirnya menghasilkan suatu hal yang positif. Kalau begitu saya pun ingin jadi insinyur. Tapi saya bekerja, nggak bisa sekolah. Saya ingin sekolah tapi sekolah malam, kerja paket, kejar paket gitu ya. Jadi siang harinya kerja, malam harinya sekolah SMP. Ditertawakan oleh teman-temannya di asrama. Teman-temannya kalau malam itu hanya kumpul-kumpul, minum kopi, minum teh, makan-makan, bercanda. Sedangkan dia kalau malam belajar, sekolah. Ini juga sering anak-anak remaja itu mudah terpengaruh oleh teman. Karena tidak enak pengaruh teman, akhirnya dia mengikuti keinginan temannya. Diperolok-olok oleh teman, akhirnya dia tidak enak. Ikut aktif di pengajian, diperolok-olok, wah kamu jadi santri bukan jadi insinyur ini, padahal kamu kan mahasiswa, kok belajar ngaji bahasa Arab, udah mondok saja, jangan sekolah di kampus misalnya. Akhirnya menjadikan dia tidak enak, akhirnya meninggalkan untuk mempelajari bahasa Arab atau mendalami ilmu Islam. Tapi anak ini tidak terpengaruh dengan teman-temannya, dia tetap bersikeras belajar sampai lulus SMP dengan hasil yang memuaskan. SMA sekolah lagi dengan hasil yang memuaskan. Nilainya itu istimewa. Sampai oleh perusahaan akhirnya anak tersebut disekolahkan ke Amerika. Dapat gelar S1 ilmu geologi, sampai kalau tidak salah S2 juga, sampai pulang kembali ke perusahaan minyak tadi, semakin meningkat karirnya. Semakin meningkat, sampai memegang posisi wakil direktur perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Dan dulu orang asing yang pernah membentaknya jadi bawahannya sekarang. Satu hari, yang insinyur yang orang asing yang pernah membentaknya ingin cuti dengan keluarganya, harus izin kepada beliau. Datang kepada beliau dengan mengatakan, saya harap peristiwa masa lalu yang tidak mengenakan Anda jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan, supaya kita secara profesional saja. Saya ingin cuti, mohon diizinkan. Dia khawatir nanti tidak diizinkan cutinya karena mungkin dendam. Wakil direktur itu mengatakan, tidak, saya tidak dendam, saya tidak marah kepada Anda, walaupun memang peristiwa itu sangat menyakitkan. Tapi justru saya berterima kasih kepada Anda. Dengan bentakan Anda tersebut yang kasar,
saya justru akhirnya tercambuk dan termotivasi untuk belajar. Sampai saya bisa berhasil dalam studi. Justru saya mengucapkan terima kasih. Silahkan Anda cuti, saya beri izin. Dan sekarang beliau menjadi Menteri Perminyakan di Arab Saudi, diangkat menjadi Menteri Perminyakan. Itu sekedar contoh saja ya. Artinya peristiwa yang tidak mengenakan, kalau disikapi dengan sikap yang positif, insya Allah hasilnya bisa positif. Itu pesan yang bisa dipetik dari mukaddimah buku ini. Kemudian juga pada saat buku ini ditulis, waktu itu peristiwa umat Islam, kaum muslimin di Palestina, di Gaza sedang dibantai oleh Yahudi. Sehingga oleh penyusun juga dimuat juga puisi dari seorang anak yang kehilangan ayahnya, ditangkap oleh penjajah Yahudi, sehingga ungkapan kesedihan anak ketika berpisah itu diungkapkan dalam buku ini dalam bentuk puisi. Ini juga sebagai satu pesan dari penyusun agar kita juga punya rasa empati apapun yang terjadi musibah dari saudara-saudara kita dimanapun berada, harus ada rasa empati pada diri kita bahwa mereka adalah saudara kita bagaikan satu tubuh yang kita harus memikirkan dan harus membantu mereka dengan apa yang kita mampu, apakah dengan pikiran, dengan tenaga, dengan doa, dengan uang, apapun yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan untuk kepentingan untuk membantu orang-orang yang mendapatkan musibah bencana. Kemudian di akhir mukaddimah ditulis tentang tujuan ditulisnya buku ini. Yang pertama, agar memudahkan pembaca menukil SMS yang ada di buku ini untuk dikirimkan kepada teman dan sahabatnya, baik lewat SMS, email, Facebook, atau sarana lainnya, dalam rangka saling menasehati untuk menempati kebenaran dan menetapi kesabaran. Juga sebagai upaya untuk mengeratkan persaudaraan, persahabatan, dan percintaan di antara sesama muslim. Yang kedua, sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk menjadikan SMS atau email atau Facebook dan sarana-sarana lainnya sebagai sarana untuk berdakwah. Jadikan sarana-sarana teknologi tersebut untuk kepentingan kita bisa berdakwah, menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia. Ketiga, SMS dalam buku ini memuat tentang persahabatan dan percintaan yang didasari keikhlasan karena Allah. Ada ungkapan-ungkapan lembut yang dapat mengokohkan persaudaraan dalam Islam, tentang cinta kepada Allah, rahmat Allah kepada hambanya, keutamaan istighfar, keutamaan zuhud, ridha kepada takdir Allah, tentang hakikat kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal abadi, tentang doa agar diselamatkan dari azab api neraka dan agar kita dimasukkannya ke dalam surga dan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Juga memuat tentang hikmah dalam dakwah, berpegang teguh kepada jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, bahwa buku ini juga memuat profil-profil pengirim SMS untuk kita bisa jadikan pelajaran dan ibrah dari sikap-sikap mereka yang baik. Ya. Kemudian tentu harapan dari para pembaca untuk bisa juga menuliskan kritiknya atas buku ini. Itu pun sebagai satu harapan dari penyusun untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku, karena bagaimanapun hasil usaha manusia tidak luput dari kekurangan, dari kesalahan yang perlu untuk diluruskan.